project MEQR, Madrasah Education Quality Reform. Jadi reformasi perbaikan kualitas madrasah. Ini adalah proyek di bawah Kementerian Agama yang bekerjasama dengan World Bank untuk memperbaiki kualitas madrasah di Indonesia. Ada 4 komponen. Komponen pertama terkait dengan RKAM, EDM RKAM. Komponen kedua terkait dengan asesmen siswa, yaitu AKMI. Komponen 3 perbaikan kualitas guru, dan kemudian komponen 4 adalah kualitas administrasi secara digital. Jadi ini contohnya. Nah, sekarang nanti Bapak dan Ibu, apa sih? Apa perlu diadakan AKMI? Kita sana dulu. Jadi AKMI adalah asesmen diagnostik Bapak dan Ibu. Berbeda dengan asesmen formatif atau asesmen sumatif yang melekat dengan kurikulum, jadi melekat dengan kurikulum, jadi acuan. Asesmen formatif dan sumatif itu kan kurikulum. Sedangkan asesmen diagnostik itu terlepas dari kurikulum. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kita mempersiapkan AKMI, tidak bisa. Paling yang dipersiapkan itu internetnya, cara mengerjakannya, namun tidak isinya. Atau apakah kita bisa mengajarkan AKMI ke siswa? Tidak bisa dan tidak perlu. Jadi AKMI itu sama seperti MCU Bapak Ibu, seperti medical check up. Jadi digunakan untuk mendiagnostik kemampuan dan kompetensi siswa pada waktu dilaksanakannya asesmen diagnostik gitu ya. Jadi tidak perlu dipersiapkan, tidak perlu ada bimbelnya, tidak perlu ada bukunya, tidak perlu. Jadi cukup karena kita ingin melihat kemampuan dan kompetensi siswa pada saat asesmen berlangsung. Apa saja berarti yang diukur? Nah, kalau tadi asesmen formatif dan asesmen sumatif bersandar pada kurikulum, kalau asesmen diagnostik sandarannya bukan kurikulum. Kami mengembangkan framework khusus, jadi framework yang terpisah khusus. Acuan framework ini apa kalau bukan kurikulum? Banyak Bapak dan Ibu, banyak asesmen diagnostik yang sudah Bapak Ibu kenal sebenarnya. Sebagai contoh PISA. PISA itu salah satu contoh asesmen diagnostik keadaan kualitas pendidikan di suatu negara gitu ya. Nah sama, jadi beberapa dari framework kami mengacu kepada framework asesmen diagnostik internasional seperti PISA, kemudian PERL, kemudian TIMSS gitu, NAPLAN juga seperti itu. Nah kemudian dan kemudian ditambah dengan kekhasan madrasah, kekhasan Kementerian Agama, jadilah asesmen diagnostik AKMI gitu ya. Yang diukur apa saja? Ada 4 hal, 5 sebenarnya, 4 plus 1. Ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya, dan profil keunggulan. Keempat, kelima, 4 plus 1 ini menggambarkan kompetensi siswa dalam berliterasi dan berpikir kritis, tepat ya Bapak dan Ibu. Di literasi membaca, terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tidak. Literasi membaca fokus pada kemampuan siswa dalam memahami teks. Memahami teks itu bisa melestarikan, terus menarik kesimpulan, dan ini bukan hanya kemampuan yang dibutuhkan siswa untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dia juga di mata pelajaran biologi dia harus bisa memahami teks. Di pelajaran sejarah apalagi dia harus bisa memahami teks. Kemudian bahkan di pelajaran seperti olahraga dan kesenian, bahkan saat siswa membaca koran, membaca internet, artikel internet, mereka juga harus memiliki kemampuan memahami teks. Nah ini yang diukur oleh literasi membaca, kemampuan siswa dalam memahami teks. Pasti ada jenjangnya ya nanti, tapi detailnya general seperti itu. Literasi numerasi terkait dengan kemampuan matematis. Kemampuan matematis itu tidak melulu tentang kemampuan matematika, tapi tidak berarti dia harus bagus nilai matematikanya, tidak. Kemampuan matematis itu ada juga di pelajaran yang lain, ada di ekonomi apalagi. Di kehidupan sehari-hari jauh lebih banyak. Sebagai contoh, yang biasa saya sebutkan ya, mana yang lebih menguntungkan, membeli barang, beli 2 berarti 1, atau yang diskon 30%, mana yang lebih menguntungkan? Atau beli 1 buy 1 get 1 50% off biasanya istilah gitu. Beli 1 beli 2 diskon 50% barang kedua. Sulit sekali hitungan matematikanya kalau anak belum paham literasi numerasinya.
Literasi numerasi itu kita kita mengukur kemampuan siswa dalam literasi numerasi dalam kemampuan matematik yang aplikatif gitu ya Bapak Ibu. Kemudian literasi sains, ini apakah pelajaran IPA saja? Tidak. Dan kalau ingin mengembangkan literasi sains bukan hanya di pelajaran IPA, dia ada di banyak pelajaran juga. Jadi literasi sains itu fokusnya pada pengembangan kemampuan berpikir logis sistematis. Jadi siswa akan didiagnostik kemampuannya dalam mengenali fakta dan opini sebagai contoh ya, atau berpikir logis sistematis saja. Jadi kami mengukur kemampuan siswa dalam berpikir logis sistematis. Ini cuma dikembangkan di pelajaran IPA? Tidak. Berpikir logis dan sistematis itu diperlukan di segala jenis mata pelajaran. Nah, oleh karena itu nanti kita jadi kalau ditanya mata pelajaran IPA supaya fokus belajar sains tidak bisa. Seluruh mata pelajaran harus ikut mengembangkan literasi sains, kemampuan berpikir logis sistematis tadi. Kemudian literasi sosial budaya, literasi sosial budaya itu sangat khas Kementerian Agama dan madrasah. Jadi bagaimana siswa madrasah bisa berperan aktif sebagai masyarakat yang aktif kontributif gitu ya, di bagian masyarakat yang aktif kontributif gitu. Nah, ini literasi sosial budaya. Kemudian setelah itu ya. Oh ya, oke. Oh, suaranya halus banget, bisa dikerasin. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kalau sekarang saya coba singkatkan lagi ya. Halus tuh lah. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Di chat saja kalau misalnya ada yang harus saya tanggapi. Silakan. Kemudian kembali lagi, literasi sosial budaya. Literasi sosial budaya itu sangat khas Kementerian Agama. Jadi kita mau bagaimana siswa bisa menjadi masyarakat dunia, bukan hanya masyarakat Indonesia yang aktif kontributif gitu ya. Jadi apakah siswa sudah memiliki kesadaran tentang keberagaman suku bangsa di lingkungannya, keberagaman agama di lingkungannya. Jadi itu yang diukur dalam literasi sosial budaya. Kemudian ada tambahan profil unggulan. Di profil unggulan ini mengukur karakter-karakter yang tidak terbaca oleh literasi membaca, membaca cahaya sosial budaya. Seperti contohnya kemampuan resilience, jadi beberapa perlindungan siswa. Nah, ini juga toleransi. Nah, toleransi itu tidak bisa diukur, jadi harus ada ukur khusus. Nah, itu misalnya diukur di profil keunggulan. Saya akan lanjut Bapak dan Ibu. Ini tadi sudah saya jelaskan